Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dan muslimah, selamat berjumpa lagi dengan nasihat Islami, nasihat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini, kami akan membahas nasihat yang berjudul, Gerakan dalam sholat yang sering ditinggalkan, diremehkan. Selamat menonton. Sholat yang baik dan benar adalah sholat seperti yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini seperti disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis berikut, dan sholatlah kalian, sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Saat ini, banyak gerakan sholat yang ditinggalkan, tidak dilakukan, dan itu artinya, sholat kita menjadi tidak sempurna. Ada dua gerakan yang perlu kita perhatikan, karena sering ditinggalkan. Satu, mengangkat tangan. Dalam pelaksanaan sholat, disunahkan mengangkat tangan sejajar telinga atau bahu sebanyak 4 tempat, yaitu 1. Pada takbiratul ihram di rokat yang pertama, 2. Ketika hendak ruku, 3. Ketika mengucapkan Sami Allahu liman hamidah setelah ruku, dan 4. Ketika berdiri dari rokaat kedua menuju rokaat ketiga. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Nafi, Maula Ibnu Umar rahimahullah. Beliau mengatakan, sesungguhnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, biasanya jika hendak memulai sholatnya, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Jika hendak ruku, juga mengangkat kedua tangannya. Jika beliau mengucapkan, Sami Allahu liman hamidah, juga mengangkat kedua tangannya. Jika berdiri dari rokaat kedua, juga mengangkat kedua tangannya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu memarfukannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari, nomor 739 dan Muslim nomor 390. Sedangkan Salim bin Abdillah bin Umar rahimahullah menyampaikan dari bapaknya radhiyallahu anhu yang berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya apabila memulai sholat, dan ketika bertakbir untuk ruku, dan ketika mengangkat kepala dari ruku. Beliau juga mengangkat keduanya, dan mengucapkan, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, dan beliau tidak melakukan hal itu dalam sujudnya. Hadis riwayat Bukhari. Walaupun gerakan mengangkat tangan ini hukumnya sunnah, alangkah lebih baik jika kita mengamalkan untuk kesempurnaan sholat kita.
duduk setelah sujud kedua, duduk istirahat. Gerakan dalam sholat berikutnya, yang sering ditinggalkan adalah, duduk setelah sujud kedua, duduk istirahat, artinya setelah sujud kedua, disunahkan untuk duduk sejenak. Sebelum berdiri, jangan dari sujud, langsung berdiri. Dari Abu Kilabah, Abdullah bin Zaid, Al-Jarmi, Al-Basri, ia berkata, Malik bin Al-Huwairits pernah mendatangi kami di masjid kami. Ia pun berkata, sesungguhnya aku ingin mengerjakan sholat sebagai contoh untuk kalian meskipun aku tidak ingin mengerjakan sholat. Aku akan mengerjakan sholat sebagaimana sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah aku lihat. Ayub kemudian bertanya kepada Abu Kilabah, bagaimana Malik bin Al-Huwairits mengerjakan sholat? Abu Kilabah menjawab, seperti sholat syaikh kami ini. Beliau duduk ketika mengangkat kepalanya setelah sujud, sebelum beliau bangkit dari rokaat pertama. Hadis riwayat Bukhari nomor 677. Walaupun para ulama memiliki silang pendapat, apakah duduk istirahat disunahkan bagi setiap orang ataukah tidak, alangkah lebih baik kalau kita mengerjakannya. Alasannya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa hal itu disunahkan. Sekali lagi, untuk menyempurnakan sholat kita, akan lebih baik kalau kita sholat seperti sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Hasr ayat 7. Demikianlah Bapak Ibu, nasihat tentang gerakan dalam sholat yang sering ditinggalkan. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kesabaran kepada kita, untuk dapat mengamalkan gerakan sholat, seperti yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini Bapak Ibu anggap baik, tolong beri kami like. Jangan lupa untuk subscribe, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika kami upload video atau konten yang baru.
Dan tolong bantu share video ini kepada saudara kita muslim dan muslimah yang lain, agar mereka ikut mendapatkan manfaat dari video ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Mari kita tutup nasihat ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahi robbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.